Halo semuanya, perkenalkan nama saya Askio Ramadan dari Bimbingan dan Konseling semester 3. Di samping saya ini Ahmad Jailani, Ketua Ambalan STKIP PGRI Sumeneb. Sebelum kita lanjut ke pembahasan podcast kali ini, mari kita refreshing terlebih dahulu. Oke, kita joget-joget terlebih dahulu ya. Oke, Kak. ayo. Oke. Oke, teman-teman. Mungkin dari Kak Ajay boleh perkenalan terlebih dahulu supaya lebih tahu. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jailani. Saya prodi bimbingan dan konseling juga. Prodi semester 3. Alamat saya dari Talang Saronggi. Umur saya masih 21 tahun. Dan alhamdulillah saya diundang di podcast Pak Ramadan kali ini. Saya datangnya dari UKM Pramuka di Ambalan seperti itu. Kalau boleh tahu nih Kak, kenapa Kak Ajay ini suka ke Pramuka? Oke, saya ya, karena saya suka pramuka. Selain saya dulu aktif di pramuka atau Fikia dari kelas 1 SMA, kebetulan saya menemukan kenyamanan di situ, Kak. Seperti halnya saya bisa berubah dari awalnya saya tidak teratur, tidak disiplin, akhirnya saya disiplin. Berangkat dari mana? Ya karena berangkat dari suatu pelajaran atau suatu dari pengalaman saya di luar. Karena saya boleh panggil kakak ya, karena di Iya, pramuka boleh. itu panggilannya kakak seperti itu. Tidak apa-apa, boleh. Ya, karena belajar di luar itu banyak manfaatnya kakak. Awalnya saya juga seorang pemalu, seorang introvert, tapi semenjak saya ikut ke pramuka, semenjak saya mempunyai pengalaman keluar, maksudnya kemah seperti itu kegiatan itu kak, Ya. alhamdulillah saya bisa menemukan relasi baru dengan teman-teman yang di luar dan juga menemukan pengalaman baru. Akhirnya saya jadilah seperti ini. Kebetulan saya sangat menyukai pramuka karena saya menemukan jati diri saya itu ada di pramuka seperti itu kak. Oke, kalau boleh tahu Kak, nih Kakak menempuh ketua nih apa saja tantangannya Kak? Oh iya, tadi belum saya perkenalan soal jadi ketua ya. Iya. Oke, terima kasih. Boleh dijelaskan Kak? Nah, kakak ini alhamdulillah saya menjadi ketua Ambalan, Dewan Ambalan di Pramuka STKIP PGRI Sumeneb. Tapi ambalannya ya kak, Iya. bukan Pramuka itu ada dua kubu. Ada Racana Jokotole dan Potrekoning, ada Ambalan Sultan Abdurrahman dan Raden Ayu Semangat dan Negoro. Seharusnya kalau di perguruan tinggi itu seharusnya Pandega kak, atau namanya itu Racana. Tapi mengapa ada Ambalan? Ya tujuannya untuk mengasah kembali teman-teman atau kakak-kakak yang belum pernah ikut pramuka di sana itu diwadahi seperti itu kan. Dalam penempuhan saya menjadi ketua ya karena saya yang pertama ingin melihat proses saya selama jadi maba sampai sekarang ini 1 tahun, bagaimana proses saya, apakah saya bisa dipercayai oleh teman, diberi kepercayaan, atau saya itu tidak seperti itu. Akhirnya alhamdulillah saya diberi kepercayaan oleh teman-teman, akhirnya terpilih menjadi ketua Dewan Ambalan. Kebetulan tadi pagi ada pelantikan sekaligus talk show. Pematerinya itu dari AKBP Edo Satya Kendrigo selaku Kapolres dan juga Pak Wahyu Kurniawan Pribadi selaku Kepala BPBD gitu kan. Rencana Kakak nih kan tadi habis dilantik. Rencana ke depannya mau buat kegiatan seperti apa atau apa langkah selanjutnya untuk mengembangkan pramuka di STKIP PGRI Sumeneb ini? Untuk langkah setiap visi misi itu kan sudah menjadi sorot pandang atau menjadi reka-reka rancangan kasar kita bagaimana mengembangkan organisasi atau pramuka dengan yang berkembang ke depannya seperti itu kak. Untuk sementara ini sesuai dengan tema yang kakak tadi siapkan, yaitu menyiapkan pramuka yang gemilang. Mengapa seperti itu? Gemilang itu ada artinya kakak-kakak, misalnya generasi milenial yang cemerlang. Artinya kita itu sebagai pramuka bukan hanya tentang tepuk tangan, bukan hanya tentang lucu-lucuan saja kak, akan tetapi pramuka itu adalah bagaimana kita menyusun konsep
dan bagaimana kita menjadi pelaku perubahan, bukan perintis perubahan kak. Seperti apa itu? Seperti kita bisa menerapkan nilai-nilai kepramukaan. Seperti pada Trisatya nomor 2 yaitu menolong sesama hidup dan ikut serta dalam membangun masyarakat. Artinya apa? Kita tidak hanya tepuk tangan di luar, kita tidak hanya lucu-lucuan, tapi kita ikut membangun kak. Seperti itu kak. Oh, iya iya Kak. Bagaimana nih Kak kalau misalkan ada masyarakat yang tidak suka sama pramuka? Oh, Misalkan, ya. ya misalkan, ayo. Misalkan ya ada seseorang atau masyarakat salah satu mungkin ya Ya kak, salah satu mungkin. sebagian tidak suka pada mereka. Memang ada kak, bukan hanya di masyarakat, bahkan pada kita sendiri, teman-teman kita sendiri itu kayaknya kita menjadi terdiskriminasikan. Artinya kamu kenapa ikut pramuka? Saya pernah dari itu Kak. Karena ya itu selain kita melatih mental, kita bisa juga menemukan jati diri kita. Awalnya orang yang besar itu bukan karena mereka itu anaknya siapa, anaknya orang tinggi, bukan nggak, tetapi orang yang besar itu karena dia mau berubah Kak. Dan juga dalam organisasi itu ada yang namanya perkataan organisasi yang besar itu bukan dilihat dari ketuanya atau dari apanya, tapi karena punya rasa yang sama dan tujuan yang sama. Kalau masalah kepribadian saya, kalau kena ojekan seperti itu kak, ejekan, maka ya saya juga akan namanya sakit hati kak. Mintanya itu kena, tapi saya karena terbiasa sudah diejek seperti itu, akhirnya alhamdulillah buktinya saya masih sekarang menduduki di jabatan ketua dewan amalan kak. Hebat, ya. Ini bukan ini kak, ini bukan ini kak, mohon maaf ya, ini bukan Iya. persoalan saya jadi ketua ambalan, karena ambalan ini adalah paling paling bukan terendah ya, di bawahnya Racana atau Padega di ambalan, otomatis di SMA itu ada ambalan, tapi ambalan di kampus TKP ini bukan ambalan seperti SMA kak, akan tetapi ambalan di perguruan tinggi, bukan kegiatannya bukan di sawah-sawah, bukan seperti itu kak, tapi bagaimana kita yang saya katakan tadi, generasi yang cemerlang gitu kak, yang bisa menerapkan nilai-nilai kepramukaan, yang bisa menjadi pelaku perubahan kak, seperti itu, seperti menyusun konsep, seperti berdesainer dan lain-lain. Ya, semuanya itu ada di pramuka kak, seperti desainer ada, di sport juga ada. Kebetulan kakak suka game kan? Ya, pasti banyak Saya- juga yang suka game. Saya selalu lihat di IG kakak selalu upload game gitu. Ya asik Ramadan gitu ya. Iya. Mungkin itu kak. Karena kita pasti ya ada posisi negatif dan positifnya, maka kata tadi kita harus kebal. Nah, kebal apa? Kebal intinya kebal kuping. Kalau sekiranya ini kak, ibaratkan itu ada suatu perahu, kapal air yang ada di tengah lautan. Kapal itu tenggelam itu bukan karena air yang ada di sekitarnya kak, akan tetapi air yang berhasil masuk ke dalamnya kak, seperti itu. Contohnya jika kita sekarang ada di proses pramuka atau perkuliahan, kita mendengarkan ejekan orang lain, kita masukkan ke hati kita, ke kepala kita, lalu kita frustasi kak. Nah itu yang yang membuat kita down kak, yang membuat kita frustasi. Jadi kalau seperti itu, kalau ada ejekan cuma dua kak pilihannya. Yang pertama kita termotivasi, yang kedua kita frustasi. Pilih salah satunya kak. Maka dari itu kita bisa menemukan kecerahan kak, seperti itu. Dalam surat Al-Insyirah juga ada katanya innamal usri yusra, seperti itu kak. Artinya segala kesulitan itu pasti ada jalan keluar, seperti itu. Oke, kan tadi katanya nih ada ejekan. Kadang ejekan apa aja nih dari teman kakak-kakak itu diberikan kepada kakak? Untuk ejekan-ejekan ya sama halnya seperti ini kak. Gimana itu? Ikut pramuka SMA lagi ya. itu hal yang apa ke saya kak? Padahal itu hal apa namanya ya? Suatu ejekan yang sungguh mendekilkan. Posisi saya kan ada di perguruan tinggi. Iya, Kak. Nah, dan saya dibanding-bandingkan dengan SMA, disamakan gitu kak. Itu memang sakit hati pada saya gitu. Iya. Kak. Tapi tentang demi kita membangun, demi saya pribadi untuk membuktikan bahwasanya pramuka itu bukan hanya tepuk tangan dan lucu-lucuan saja, maka yang saya terapkan seperti ada talk show. Alhamdulillah pematerinya itu dari Kapolres, dari petinggi-tinggi gitu ya. Dan alhamdulillah dari pembina, dari sekretaris itu banyak yang membantu kak gitu. Oke, kakak nih bagaimana menghadapi ejekan-ejekan dari teman-temannya di sekitar kakak itu? Kalau masalah ejekan ya kak, Hmm.
cukup banyak yang mengejek saya, entah itu tentang hal baju, entah itu tentang hal saya ada di mana. Intinya gini kak, seorang itu ada kata mutiara, misalnya iri itu tanda tak mampu. Maka saya menerapkan motivasi seperti itu kak. Kalau dia sudah mengejek saya koreksi apakah itu memang benar atau dia hanya iri. Kalau hanya iri maka dia tidak mampu menyaingi saya kak. Iya, bisa Kalau jadi, hanya bisa jadi. kalau hanya apa itu namanya, kalau itu suatu koreksi pada saya, maka saya akan menjadikan motivasi atau evaluasi diri bagaimana cara saya itu menjadi yang lebih baik seperti itu kan. Contoh ejekannya nih kak, kalau misalkan di perguruan tinggi kan ada nih kadang-kadang nih anak-anak apa sih kok pakai baju pramuka, kan udah kuliah kayak anak SMA aja gitu. Pasti Iya ada kayak iya gitu. iya iya itu Saya kak. sering terdapat juga, saya anak pramuka juga. Iya kak, di situ ada. Seperti ini sebagai motivasi pada teman-teman ya kak. Iya juga. Seperti ini. Memang seperti itu. Di perguruan tinggi itu ada pakai baju pramuka sih kayak SMA aja. Kalau di perguruan itu baju bebas seperti itu kan ya kak. Iya, Nah bisa. justru seperti itu kakak. Kak gini kakak. Kita kan jurusan pendidikan, Nah, iya. kan perguruan tinggi. Jadi kalau kita itu tidak menerapkan atau tidak mempunyai skill di kependidikan, hanya ingin mentransfer ilmu itu kurang kak. Gini kak, semua guru atau semua orang itu bisa mentransfer ilmu, akan tapi kita kurang bisa untuk membimbing atau mendidik. Nah justru di pramuka itu tujuannya adalah mendidik karakter. Arti dari praja muda karana artinya itu adalah para pemuda yang suka berkarya. Nah itu adalah suatu didikan kak, pendidikan karakter, didikan kepada kedisiplinan dan lain-lain. Maka dari itu mungkin ya kak, mereka yang hanya menginjak-injak seperti itu seperti SMA, mungkin dia tidak merasakan kenyamanan di pramuka atau dia memang tidak tahu sama sekali tentang pramuka. Bisa seperti itu kan ya iya. kak? Mungkin dari kecil sudah tidak suka sama pramuka itu kak. Iya mungkin bisa jadi kak. Jadi, Lanjut, ketika menerima ajakan seperti itu ya gimana iya. kak? Karena kak gini kak, pramuka itu kan organisasi Indonesia besar, bukan sekedar UKM, ini kegiatan mahasiswa. Nah ketika kita sudah lulus, kita semuanya ahli di bidang pramuka. Nantinya kita dekat rumahnya, kita dekat kepada lembaga-lembaga yang di sana pramukanya aktif. Maka sebenarnya mereka itu membutuhkan pembina atau pelatih. Maka secara tidak langsung otomatis ISAU ini kak, Iya. kita kan pasti disuruh, kak bisa ngelatih pramuka nggak? Kan bisa seperti itu kak. Iya, Kak, Karena bisa. itu sudah satu jalur kan di tupoksinya masing-masing gitu. Bisa dijadikan sampingan juga. Ah, Ya. betul, Di samping iya. bekerja juga bisa mengajar. Seperti itu ya. Nah, ya. Oke, mungkin sampai di situ saja. Terima kasih semuanya yang sudah menonton podcast saya dengan Kak Ajay kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jangan lupa NPM saya 21862011001143. IG-nya mz_jai strip gitu. Oke, jangan lupa ya di subscribe juga, di like-nya juga. Terima Oke, kasih. terima kasih. Dadah.